Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Orang Sulbar Bicara. Balik lagi nih bareng saya Aira Agatha, host tuan rumah di Orang Sulbar Bicara. Apa kabar kalian di luar sana? Tapi sebelum itu saya mau bertanya dulu nih, apakah pemirsa di luar sana sudah menonton Sandek si Lumba kemarin? Bagaimana hasilnya? Puas nggak sih? Siapa sih jagoan kalian yang menjadi pemenang di Sandek si Lumba kemarin? Nah, berbicara soal Sandek si Lumba, pemirsa, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa yang mungkin dari kecilnya udah tahu itu Sandek itu apa. Langsung saja ya kita berkenalan. Halo Kak. Halo, Ye. Assalamualaikum Kak Nasa. Waalaikumsalam Kak Ira, Ye. Kayaknya sudah tahu ya. Sudah kenal. Sudah kenal ya. Kak Nasa Tamalasu. Iya, betul Kak. Namanya unik sekali ya Kak Nasa ya. Sapa-sapa dulu dong teman-teman yang sekarang masih di Sandek. Halo buat teman-teman pas Sande, selamat sampai tujuan ke kampung masing-masing. Karena hari ini memang mereka sudah balik. Oh, pulang. Iya. Menggunakan Sandek kembali lagi. Menggunakan Sande. Tapi ditarik. Oh, ditarik. Ditarik sama kapal motornya. Oh. Tapi kalau ada angin pasti di layarnya dikasih naik. Oh, begitu. Oke. Kak Nasa Tamalasu. Namanya unik sekali Kak ya. Iya Kak. Boleh saya bertanya profilnya sedikit, Nasa Tamalasu ini apa? Jadi sebenarnya itu bukan nama asli saya. Saya hanya menambahkan Tamalasu di bagian panggalan. Nama itu sebenarnya nama aslinya Nasarudin. Iya. Penyanyi dong. Tapi Tamalasu itu sejarah bagi kami, buat masyarakat pesisir Rangas di Kabupaten Manyar. Jadi kenapa disebut Tamalasu? Jadi ada sebuah pohon dibuat perahu. Ini kan buat perahu kan lama. Iya. Jadi kayu itu dibuat perahu, perahunya sudah jadi, siap dilayarkan. Tetapi bagian-bagian yang sudah lepas dari pohon itu, termasuk daunnya belum sempat layu. Wah, hebat sekali. Bisa ditahu nggak itu pohon apa Kak? Saya lupa, tapi saya catat. Iya, mantap. Berarti Kakak Nasa ini memakai nama Tamalasu ini karena dari sejarah. Iya, terinspirasi dari situ. Sejarah. Memang anak-anak Sandek ya. Kece badai. Kira-kira saya cocoknya siapa? Aira Agatha Tamalasu. Bisa. Boleh ya. Supaya tidak pernah layu. Iya, oh iya. Kenapa bisa saya pakai Tamalasu itu karena saya ambil dari usul ya. Usul itu filosofi, simbol. Supaya kita ini apapun masalah kita, apapun yang terjadi pada kita, terus ke depannya seperti apa, kita berharap tidak pernah layu dengan keadaan itu. Betul ya, jangan down ya. Jangan down, seperti betul. Namanya Tamalasu. Tamalasu. Itu bahasa Mandar ya Kak ya? Bahkan di anak saya sematkan. Oh udah merit? Ya. Wih, anaknya juga dikasih farm Tamalasu. Iya, dari nenek moyang ya. Inayah Lopita Tamalasu. Jadi Lopita itu berasal dari kata lopi. Lopi itu perahu. Perahu. Jadi Lopita Tamalasu, perahu tidak pernah layu. Mantap. Lopita Tamalasu. Begitu kecintaannya ini dengan betul. laut kayaknya ya. Sampai ada satu lagi yang lebih unik lagi. Saya melihat ada gurita yang lagi marah itu ya. Natap saya dari tadi. Ampun suhu. Terus di bawahnya ada Sandek. Itu apa tuh filosofinya? Ya, jadi ini gurita raksasa. Dipercaya oleh pelaut kita di Sulawesi Barat di Mandar bahwa yang namanya kawao. Jadi gurita raksasa itu penyebutan orang mana namanya kawao. Kawao ini monster laut. Wow. Monster laut ini bisa cukup membahayakan buat para pelaut ketika melakukan hal-hal yang kurang disukai atau hal-hal pamali di atas perahu. Ini kawau ini bisa menenggelamkan. Bisa marah. Bisa marah, bahkan bisa nyawa kita lenyap. Tapi kalau sejarahnya itu apakah hanya ketika kita berbuat kesalahan atau memang dia mengincar pelaut atau gimana sih? Atau dia baik sebenarnya tapi yang penting nggak diganggu? Ya, menurut narasumber atau masyarakat yang biasa saya temani cerita, memang dia muncul pada saat ada hal-hal yang menurutnya dia merasa terancam. Bahkan narasumber saya sudah almarhum namanya Pak Dahlan di Pembusuang, pernah di tahun 73 di perairan Lero. Lero itu di Sulawesi Selatan. Perahunya dinaiki kawau ini. Tapi syukur alhamdulillah katanya perahunya tidak sempat nyemplung ke bawah, tenggelam, dan orangnya selamat. Kok bisa ya gitu? Ya, wallahu alam apa yang mungkin hanya mau menunjukkan bahwa saya ada nih. Jadi jadi kita ini para pewarisnya ataupun orang-orang di sekitarnya ini bisa dapat
cerita dari masa lalu. Betul, gitu ya, mungkin ya. Tapi saya berharap nggak muncul lagi ya. Ya, semoga. Soalnya kalau saya disandek nanti dia muncul, saya minta tolong. Oke, pemirsa, kali ini kita akan berbincang soal peran pemuda dalam pelestarian perahu sandek, disusun dari umum hingga yang lebih mendalam. Asik. Iya, asik. Kalau lebih mendalamnya itu mungkin bisa diceritakan sebelum sandek berlayar ini, ada nggak sih rahasia-rahasia tersendiri ya gitu? Ya, menurut buku yang saya baca, tulisan Bang Muhammad Ridwan Alimuddin, kenal? Iya, kenal dong. Dia narasumber saya paling andalan, Kak Ridwan Alimuddin ya. Itu budayawan Mandar ya, yang terkenal. Jadi dia tulis itu pelaut harus memiliki 3 ilmu. Iya. Ilmu berlayar, Ilmu berlayar, ilmu membaca alam, membaca alam. kemudian ilmu mendalam. Jadi maksud dari ilmu mendalam ini adalah hal-hal yang tidak semua orang tahu. Jadi yang termasuk mistiknya dong. Jadi para pelaut kita di Sulawesi Barat sebelum berangkat tentunya ada ritual-ritual tersendiri. Ada mantra lah ya. Ada mantra yang dibacakan gitu. Itu Kak. Jadi pasti ada ya. Pasti mereka tahu lah. Selagi dia pelaut Mandar, pasti ada ilmunya. Pasti ada ilmunya. Iyalah, jelas lah. Oke, kalau secara mendalamnya sandek mungkin ada ritualnya. Tapi kalau kata Sandi kan sebagai seorang fotografer atau yang sering mendokumentasikan hal-hal yang unik atau segala-galanya tentang sandek, ada nggak sih ritualnya sebelum motret? Ya, ritualnya cuma berdoa saja kepada Tuhan. Iya. Selamatkan barang saya, selamatkan nyawa saya, dan berikan hasil yang terbaik. Gitu. Iya, betul. Tapi sebenarnya profesi saya bukan fotografer sebenarnya. Hanya memang suka jalan-jalan, suka di bagian pesisir. Ya, kebetulan dibantu dengan alat canggih sekarang seperti kamera. Ya, ngapain tidak difungsikan dengan baik. Apalagi ini soal sandek ya. Bagaimana inilah salah satu karya, salah satu cara Kak Nasa ini untuk melestarikan sandek dan lebih dikenal di dunia. Iya, betul Kak. Seperti itu. Karena selama ini kan orang-orang cuma tahu seperti apa itu sandek, hanya berlayar saja, tapi mereka tidak tahu seperti apa aksi-aksi para pesandek di atas sandek. Jadi kalau kita menggunakan kamera, terutama ini kamera drone, lebih jelas. Nahkodanya seperti ini, penarik layarnya ini seperti ini. Tapi saya memang betul-betul kagum Kak. Kenapa? Karena saya melihat langsung dekat kemarin itu waktu Sandek Silumba. Sandek itu benar-benar luar biasa Kak. Kenapa? Istimewa Kak, istimewa sekali. Mereka tidak menggunakan stopwatch gitu kan, mungkin arah mata angin gitu. Biasa melihat kompas ya Kak ya, melihat di mana arah angin tersebut. Tapi cuman mengandalkan instingnya mereka. Iya, betul Kak. Jadi di perahu sandek itu ada kan bendera merah putih ya. Iya. Di atas paling tinggi itu maknanya apa? Jadi itu sebagai penanda bahwa arah mata angin ini misalnya timur, selatan, barat daya. Jadi tinggal lihat saja posisi bendera di mana. Jadi kalau di perahu sandek itu banyaklah ilmu-ilmu yang tidak ditemukan di media modern saat ini. Di alat-alat canggih seperti ini. Jadi setiap ini model yang ada di sandek itu, setiap benda-benda yang ada di sandek itu semua ada maknanya mungkin. Semua ada makna. Semua ada fungsi. Itu kenapa sih Kakak Nasa mungkin kan udah tahu kan sandek itu, aku udah dari kecil yang melihat. Itu layarnya itu sandek apa sih itu Kak? Maksudnya yang besar itu yang segitiga. Iya, layarnya memang berbentuk segitiga. Jadi dia diadopsi dari menurut Bang Ridwan ya. Model layar perahu sandek itu kan berbentuk segitiga. Iya. Kemudian dulu kan perahu Eropa banyak ke Mandar, banyak ke Sulawesi. Jadi menurut Bang Ridwan itu diadopsi dari situ. Tetapi ketika dikembalikan lagi ke pelaut, beberapa narasumber atau pelaut kita tanya, kenapa bentuknya segitiga? Mereka mengatakan ini kan segitiga. Ada 3 unsur yang berkaitan di situ. Iya. Tuhan, alam dan manusia. Itu makanya bentuknya segitiga. Iya ya, betul ya. Jadi ada filosofinya. Bukan karena pernah melihat penjajah kita pernah mungkin memakai seperti itu, tapi mereka mengartikan bahwa ini ada filosofinya. Tuhan, manusia,
dan Tuhan, alam dan manusia. alam, betul sekali. Jadi ketiganya itu tidak bisa lepas. Iya emang selama kita hidup di dunia kali ya, Iya. pemirsa ya. Nah, menurut Kak Nasa nih, apa sih makna sandek bagi masyarakat Mandar, Kak? Terkhususnya para nelayan dan pelaut di tengah gempuran teknologi yang begitu modern saat ini. Sande itu istimewa ya, Iya. sangat istimewa buat para pelaut kita. Apalagi saat ini sande sudah terancam punah. Jadi apapun itu, baik sande apapun kendaraan yang lain, tapi kita lebih fokus ke sande. Dia selalu menganggap bahwa sande ini adalah manusia. Iya. Jadi kita harus selalu memperlakukan seperti manusia di sande ini. Bahkan penamaan itu tidak hanya sekedar nama, tidak sembarang memberi nama pada perahu ini. Iya, iya. Contohnya boleh nggak dikasih tahu contoh perahu sandek yang ada di kampungnya Kak Nasa ini yang namanya begitu berarti mungkin? Banyak sih. Apa yang membuat Kak Nasa satu aja yang kagum gitu melihat dan filosofi namanya dengan nama yang dia. Saya bahas perahu legenda ya. Iya. Nah, di kampung saya dulu ada namanya sande loka resu. Loka resu. Loka itu pisang, Pisang resu itu masak. masak. Berarti pisang masak. Iya. Kenapa diberi nama loka resu? Loka resu itu misalnya dia berangkat dari Balikpapan. Dia berlayar ke Rangas, pisangnya belum sempat belum sempat masak, perahu sudah tiba di Majene, di Rangas itu. Begitu Jadi Kak. filosofinya seperti itu kan. Iya, Kalau kita mau menunggu pisang itu masak mungkin beberapa hari Iya, ya beberapa gitu. hari. Tapi ketika nama itu dinamain perahu loka Resu. itu, jadi filosofinya bagaimana perahu ini bisa sampai sebelum matang. Iya, Wih, betul, Kak. ya, mantap. Itu masih ada sampai sekarang? Sudah tidak ada. Karena sande itu memang betul-betul digunakan untuk melaut, digunakan untuk memuat barang, bukan sande yang model sekarang ya yang dilombakan, bukan. Oh bukan, beda jadi, ya Kak ya. Jadi sande itu ada 3 jenis. Apa itu? Pertama sande paropo. Sande Nah, paropo. ropo ini Gunanya apa? sande paropo, kemudian sande pangoli dan sande res. Nah, sandek res ini yang paling bungsu nih. Ya, Ah, paling ini muncul sande res setelah sande khusus yang dilombakan ini setelah beberapa tahun terakhir. Karena dulu tahun 90-an dilombakan itu sande yang betul-betul digunakan melaut. iya, seperti paropo dengan Paropo saja. iya. Dia digunakan melaut. Setelah itu ada lomba. Setelah lomba dipakai lagi melaut. Beda dengan sekarang. Iya. Setelah lomba dibongkar, disimpan. Oh, disimpan. Iya. Berarti bisa dicopot gitu, disimpan lagi dicopot, Kak. Jadi bagian-bagian seperti perahunya itu ya? dibongkar, nanti mendekati lomba baru dipasang lagi. Beda dengan dulu. Beda dulu. Memang betul-betul dijadikan mata pencaharian kendaraannya. Kendaraannya. Seperti itu ya Kak ya. Tapi Kakak melihat secara mata kepala pribadi ya, bagaimana ketika sandek itu hanya digunakan untuk perlombaan Kak? Sementara dulu-dulu itu memang sandek memang digunakan untuk mencari ikan gitu. Jadi sandek sekarang itu dia lebih tujuannya ke pariwisata sih sebenarnya. Jadi memperkenalkan kebudayaan kita di Sulawesi Barat bahwa kita punya perahu layar yang betul-betul tercepat, terkuat dan terjauh di dunia ya. Ini perahu layar ya yang tradisional. Jadi semua ada ya, apa yang ada di perahu sandek itu terbuat dari alam. Iya. Tidak ada mesin. Hebat. Hanya kecepatannya mengandalkan dari tiupan angin. Iya. Makanya kemarin di Mamuju ataupun dari Pulau Ali sampai Mamuju ini kita sudah sangat puas melihat aksi para pesande ketika ada angin. Betul. Tapi ketika tidak ada angin, kita sebagai penonton, apalagi pesandenya, pasti akan malas dan cenderung ini ya. Loyo ya Kak ya. Kenapa tidak ada angin ini? Kan? Tapi setiap sandek mau berlayar tuh itulah gunanya, mungkin ada sedikit rahasianya ya. Iya, kan, betul. Untuk memanggil anginnya itu Iya. biar mendukung. Karena kan secara sandek itu ternyata pemirsa nggak menggunakan mesin ya. Nggak menggunakan Mungkin hanya mesin. saya yang tahu atau baru tahu, atau pemirsa di luar sana juga mungkin baru tahu kalau sandek ini nggak menggunakan mesin. Tapi saya rasa semua masyarakat sudah tahu karena Kayaknya saya aja yang ketinggalan ya. kecanggihan teknologi sekarang seperti HP, bisa betul, dilihat di HP dan lain-lain. Iya betul. Itulah hebatnya masyarakat Mandar ya, bisa menciptakan perahu yang tidak menggunakan mesin tapi hanya menggunakan kekuatan angin. Betul, Kak. Dan itu
dibuatnya dari alam, kembalinya juga alam ya. Kembali juga ke alam. Betul sekali Kak Nasa. Laut dan gunung tidak bisa dipisahkan. Iya. Ini kan bahan-bahannya dari gunung kan. Iya, Terus nanti nyampainya akhirnya di laut. Laut dan gunung tidak bisa dipisahkan. Iya. Seperti kamu dan aku yang nggak bisa dipisahin. Seperti aku dan pemirsa di luar sana. Nah, Kak Nasa, kita kembali lagi nih ke dokumentasi yang Kak Nasa udah bawain, udah perlihatkan di media sosial di luar sana ya kan, dan sudah banyak yang mengenalnya. Kenapa mesti memilih perahu Sandek menjadi objeknya? Pertama, ini kan sekarang momennya. Momen. Kemudian saya selalu berusaha memperkenalkan perahu Sandek ini keluar, bukan hanya masyarakat Sulbar. Bahkan di media sosial saya itu, ini kan kita Melanesia ya. Iya. Orang Filipina. Itu bahkan sering-sering komen di postingan saya. Bahkan mereka juga punya perahu layar di sana. Orang di luar dari Sulbar juga, tapi di Indonesia, di Bima, di Jawa, banyak orang komen di media sosial saya. Oh, kami juga punya perahu layar ini, tapi kami salut dengan Sandek. Dia bentuknya kecil, tapi ramping dan cepat. Kecil-kecil cabai rawit ya. Bahkan ada beberapa yang mau datang, tapi katanya ada kegiatan yang bersamaan juga, lombanya di sana. Seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat ya Kak ya, karena Sandek ini kan seperti mungkin perahu biasa yang mungkin orang lihat bahwa ya itu seperti tadi udah kecil, ramping, tapi kecepatannya ekstra banget ya kan ya. Apa sih filosofi terpenting dari Sandek ini yang masih relevan dan dengan kehidupan kita Kak, bahkan di zaman modern ini? Yang pertama, filosofi sebenarnya banyak di perahu Sandek. Iya. Bahwa Sandek itu bagaikan Tuan Putri. Iya. Makanya ada lagu Mandar itu yang salah satu liriknya itu. Coba Kak. Saya nggak bisa nyanyi. Iya. Liriknya aja Kak. Coba. Dia bilang tulis di senggilammu, teke nggak di gulingmu. Jadi itu menceritakan tentang kerinduan seorang pelaut terhadap istrinya ataupun istri terhadap suaminya. Artinya apa? Jadi tulis di sanggilammu itu tulis namaku di sanggilangmu. Sanggilang itu bagian penyangga dari kemudi. Kemudian tekeng nggak di gulingmu. Tekeng itu artinya tanda tangan saya. Dan bila kamu rindu, silakan peluk kemudi itu. Itu Kak. Itu yang Sandek punya filosofi ya, yang paling mendalam. Betul, mungkin untuk kerinduannya kepada keluarga, karena kan kalau berlayar pakai Sandek itu cukup waktu yang lama. Betul ya Kak. Sekali, Kak. Tapi mereka itu pasti tahu mungkin bulan ini angin mungkin bagus, kencang ya. Iya, mereka tahu. Jadi musim-musim timur itu anginnya cukup bagus. Makanya biasanya para pelaut kita itu berangkatnya di musim timur. Karena anginnya bagus, jadi perahunya cepat. Makanya orang bisa bilang timur, udah timur nih. Iya, timur. Iya. Kak, ini dunia pemuda sekarang begitu cepat ya Kak ya, dan serba digital. Bagaimana cara kita bisa menjembatani antara generasi yang tumbuh dengan aplikasi TikTok dan generasi yang akrab dengan layar perahu, gitu? Gimana? Ya intinya harus harus kolaborasi, kemudian harus kita jangan pernah berhenti. Kita manfaatkan teknologi ini. Iya betul. Kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dijaga, apa yang perlu dikabarkan kepada halayak bahwa kita di Sulawesi Barat punya ini, maka gunakan aplikasi itu, gunakan teknologi itu. Iya. Kemudian bagaimana cara merawatnya di generasi sekarang, karena sekarang ini generasi kita, saya tidak bisa mengklaim bahwa mereka tidak peduli lagi dengan Sandek, tidak juga. Tapi yang saya sayangkan adalah peralihan fungsi. Karena dulu memang Sandek betul-betul digunakan melaut, sekarang sudah berganti dengan kapal motor. Karena kapal motor kan kecepatannya dari mesin, kemudian bisa memuat banyak barang, bisa memuat banyak ikan. Karena dulu pelaut kita kan tidak bawa es, dia hanya bawa garam. Jadi ketika dapat ikan, dia belah, dia garami, disimpan di lambung perahu. Kalau bawa peti es nggak bisa karena ukurannya juga nggak terlalu besar seandainya. Betul. Jadi sekarang kalau kapal motor biar peti 1 ton 5 sampai 5 ton pun bisa. Iya. Tapi kita melihat Sandek itu kan ramping, kecil, dengan
nenek moyang kita ataupun teman-teman kita di luar yang masih berlayar menggunakan sandek, itu taruh makanan, stok makanannya ataupun yang dicari itu di mana Kak? Gitu. Ya, jadi di bagian sandek itu, di perahu sandek itu, di badannya, di bodinya ada bagian-bagian. Iya. Di mana posisi kompor, di mana posisi tempat bakal kita, di mana tempat tidur, ada semua. Nantilah kalau ada waktu kita bisa jalan-jalan melihat sandek. Asik, kita diajak langsung lihat sandek ya. Jadi pemirsa, saya tidak melihat langsung depanku saja, tapi saya diajak langsung naik ke perahu sandek. Siap. Nanti ya doakan ya, kami akan ke sana ya Kak ya. Oke, ditunggu di. Iya, oke. Tapi di sandek itu mereka bawa stok makanan di bawah. Yeah. Itu kan mengingat karena kecil. Terus kapasitas orangnya itu 8 orang maksimal ya, atau 10? Kalau sande ini, sande paropo itu ya maksimal 8. 8 orang. Itu pun sudah berat. Ya minimal. Ya kemarin kami keliling Sulawesi bersama dengan Bang Ridwan. Kami berempat, satu sande berempat. Satu sandek berempat. Yang di atas Ya 4 orang. sandek 4 orang. Kakak Nasa, Kak Ridwan dengan dan 2 lagi pelaut. Ini terus yang pelaut tarik handal ya. layarnya semua itu siapa tuh? Saya kadang sama teman-teman ini yang di atas sande. Boleh tahu nggak itu tali yang digunakan tali apa Kak? Tali apa? Tali tambang. Waduh, kita tarik tambang aja bisa dihitung ya, tangan Tapi kita ukurannya merah. tidak terlalu besar ya. Mungkin seperti jari telunjuk. Oh kecil, Kecil. tapi bagiannya banyak. Bagiannya banyak. Jadi di perahu sande itu banyak menggunakan tali juga dan memiliki fungsi masing-masing. Ini tali khusus untuk tarik layar. Ini khusus untuk digunakan untuk menyeimbangi. Iya. Nah, jadi kita harus lari ke apa ya, katirnya. Kalau orang Mandar bilang palato. Itu yang panjang itu kiri kanan. Iya. Nah, supaya perahu tidak terbalik, misalnya posisi layar ada di sebelah kanan, ya kita harus berdiri di sebelah kiri biar perahunya tidak terbalik. Seperti itu. Iya. Kirain itu talinya tali besar Kak, tapi ternyata tipis tapi banyak. Banyak di situ ya Kak. 4 orang dengan 4 orang. menggunakan sandek. Kemana waktu itu Kak? Kita keliling Sulawesi berangkat dari Sulawesi Barat, masuk ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Hebat ya pemirsa ya, naik Ya, sandek loh. Kalau dipikir ngapain ya, mending naik sorry ya Kak ya, kita naik pesawat gitu nggak nyampe, atau naik mobil lah. Tapi ini adalah contoh pemuda yang mau melestarikan budayanya yang hampir punah gitu. Iya, jadi kemarin saya sangat bersyukur karena diberikan kesempatan dan dipanggil sama Bang Ridwan. Ayo ikut NASA. Oke gas. Hebat tuh Kita Bang layarkan. Ridwan. Jadi memang ngapain kita capek-capek, mending tidur di kamar atau naik mobil apa dan semuanya. Tapi ketika kita berlabuh, apalagi kalau bulan terang, itu nikmatnya sungguh luar biasa. Bener Kak? Di tengah laut. Iya, kita tidur di atas ini, di atas palka. Maka nikmat apalagi yang kau dustakan ya. Di bawah Bintan. Tapi kalau hujan bagaimana itu Kak? Kita dulu kan ya sampai sekarang ya, kita menggunakan karoro terbuat dari daun. Daun gebang atau daun lanu kalau orang Mandar bilang. Jadi kita bentuk seperti atap. Tapi sekarang kan sudah banyak terpal. Tapi kemarin ini kita waktu ekspedisi kita menggunakan daun gebang itu. Namanya karoro. Seni memang ya. Berapa lama Kak? 1 bulan lebih. 1 bulan nggak pulang? Iya. Nggak di sandek nggak nyanyiin lagunya itu ya Kak ya? Sering-sering kita putar. Saya kan sekarang ada HP. Iya. Jadi kita putar. Kalau malam bahkan itu nahkoda kami. Ya namanya orang tua ya. Iya betul. Ya selalu memang rindu dengan istrinya, bahkan ya sering-sering video call. Ya saya bayangkan Puak itu bapak ya. Iya. Bagaimana orang dulu ketika rindu. Iya. Rindu dengan pasangannya. Sedangkan nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi sama sekali, mau kirim surat tidak bisa karena kita di laut. Iya betul. Ya dia bilang makanya banyak lagu sekarang dia mating bura manus, bura itu sabu ya, busa ya. Ada busa ini, busa hanyut di samping perahu. Maka artikan itu adalah sebuah rinduku yang sampai kepadamu. Iya. Itu memang sampai Kak? Sampai. Jadi mereka tahu ini Gabus mau kemana? Iya. Jadi dia bilang, wah ini rindunya istriku ini. Mantap. Dan istri cuma berpasang menyampaikan pesan kepada suaminya sebelum berangkat, ya kalau kamu rindu kamu tinggal peluk aja kemudimu.
Kalau kau peluk bagaikan kau memeluk saya di daratan. Wih, romantis juga ya Kak ya. Nah, kita bicara tentang tantangan di lapangan ya Kak Nasa ya. Karena kita kan Kak Nasa udah bercerita Sandek itu gimana, terus pernah juga mencoba sampai keliling Sulawesi ya kan Kak. Kak Nasa pasti sudah bertemu banyak pemuda yang tertarik dengan Sandek. Apa sih tantangan paling besar yang mereka hadapi saat mencoba belajar dan terlibat langsung? Mungkin dari sisi kurangnya mentor gitu atau stigma, gimana Kak? Ya, mentor banyak Kak, wadahnya yang kurang. Mentor benar. Jadi yang saya maksud wadahnya yang kurang karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Sande ini sudah mulai terancam punah karena beralih fungsi, tidak lagi menggunakan Sande betul-betul untuk mencari ikan, kecuali kalau di Pulau Limandar khususnya di Desa Pambusuang masih ada Sande yang digunakan untuk melaut. Nah, jadi untuk menjawab dan menyelesaikan tantangan ini, kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Iya. Stakeholder, tokoh masyarakat mungkin ya. Pemerintah. Jadi kalau ada wadah, kita buat pelatihan anak-anak muda. Ayo kita belajar berlayar. Bagaimana cara pasang kemudi, bagaimana caranya memosisikan layar kalau anginnya seperti ini. Bagaimana kalau berombak, bagaimana kalau kita berangkat terus pulang ke kampung kita masing-masing. Betul. Tapi menurut Kakak Nasa ini Sandek itu personalnya Kak Nasa itu apa sih? Saking cintanya begitu sampai mendokumentasikannya yang ugal-ugalan gitu sampai mencoba ini kan? Saya tidak bisa membayangkan dan tidak bisa membahasakan seperti apa saya cintai kepada Sande ini. Intinya Sande itu semakin ditatap semakin memancarkan cahaya. Tapi benar. Itu benar Kak. Coba perhatikan Kak, ketika kau di sampingnya, semakin kau tatap itu perahu, semakin dia memperlihatkan kecantikannya. Iya betul. Dari dalam keluar. Iya betul. Tapi benar Kak. Ada aura ininya kan. Saya melihat juga, wah ini Sandek bisa buat kita terharu kayaknya ya. Dengan bukan dari perahunya saja ya Kak, tapi orang-orang yang mengemudikannya itu loh. Betul. Spiritnya ya kan Kak. Wow, dia kayak nggak ada beban kali ini orang ya. Apalagi dibarengi dengan dukungan dengan ini ya keluarga. Nah betul. Bahkan anak istrinya mereka datang itu untuk memberikan semangat. Iya, saya sampai teriak-teriak kemarin Kak. Iya, ayo saya nggak tahu dukung siapa. Ya dukung TVRI pasti dong. Tapi kayaknya mendukung semua deh Kak. Karena saya lihat, wah Sandek memang betul-betul ya. Keren. Istimewa, bukan keren ya. Lagi istimewa. Ini benar harus dijadikan suatu ikon yang mendunia. Betul, gitu. Karena 2014 kan sudah tercatat di warisan tak benda di Kementerian Kebudayaan. Iya betul. Tapi dunianya belum, kayaknya masih sementara proses. Sementara dong. Karena kita udah kemarin kedatangan wamen kan, mungkin habis itu bisa diduniakan lagi bahwa Sandek ini berasal dari Majene, suku Mandar, Sulawesi Barat ya. Iya dong Pak. Mandar. Betul istimewa ya. Kayaknya kita membicarakan Sandek ini nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Mulai dari mistisnya mungkin, dari pembuatannya, dari orang-orangnya, dari semangatnya, dari cinta yang ada di Sandek itu Kak. Wow, Kak Nasa. Nggak terasa Kak Nasa, kita udah setengah jam berbincang soal Sandek. Dan mungkin masih banyak Kak Nasa ya. Kalau begitu nanti Kak Nasa pakai antar kami ya. Siap. Ke perahu Sandek ya. Kami tunggu di Majene. Siap Kak Nasa. Tapi sebelum closing Kak Nasa, saya mau kasih challenge dulu 5 pertanyaan yang harus Kak Nasa jawab secara cepat. Boleh. Oke, siap? Siap. Oke, Sandek. Cepat. Pelaut. Tangguh. Budaya. Lestarikan. Masyarakat Mandar. Luar biasa. Laut. Cinta. Wih, cinta ya. Laut berarti cinta. Kalau saya diajak ke laut takutnya tenggelam saya. Soalnya saya takut Kak melihat laut, apalagi udah sudah ada karena saya udah ceritain kalau di laut itu ada raksasa. Aduh, saya kayaknya fobi habis itu ya. Kalau pemirsa di rumah bagaimana? Saya yakin pemirsa di rumah pasti berani-berani ya, nggak kayak saya. Oke, terima kasih banyak Kak Nasa telah menjadi narasumber di Orang Sulbar Bicara. Thank you. Terima kasih juga buat kalian pemirsa Orang Sulbar Bicara yang ada di luar sana. Saya yakin kalian di luar sana ingin melestarikan Sandek, ingin membudayakan Sandek dan cinta akan Sandek ya. Kalau begitu terima kasih banyak pemirsa. Saya Aira Agatha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.